Nah, saudara, perkenalkan nama saya Jevin Sengge. Saya seorang youth pastor di GKJ Season City dan sekarang saya stay di Jakarta. Saudara-saudara, saya langsung saja masuk ke tema saya hari ini. Saya akan bicara sangat praktis, tetapi juga saya mencoba untuk menyeimbangkan antara bicara soal membangun relasi pacaran yang sehat di tengah kaum muda, tapi juga didukung oleh nilai-nilai firman Tuhan yang tepat. Dan saudara, saya berharap bisa memberikan langkah-langkah praktis yang kemudian bisa saudara bawa pulang atau pelajari kembali atau menilai relasi-relasi saudara. Dan judul saya di PowerPoint saya, saudara bisa lihat, semoga cukup jelas di sana, yaitu saya akan bicara soal kiat-kiat membangun relasi yang sehat. Nah, kalau saudara-saudara cari di Google, di internet, atau di Gramedia mungkin, buku-buku soal relasi, saudara-saudara banyak sekali ya buku-buku yang bicara soal membangun relasi yang sehat. Lalu apa yang membedakan kiat-kiat yang saya berikan malam hari ini dengan apa yang ada di internet? Nah, saudara-saudara, satu hal yang membedakan kiat-kiat yang ingin saya bagikan malam ini adalah kiat-kiat yang saya berikan untuk membangun relasi yang sehat adalah sebuah kiat-kiat untuk mengantisipasi anak-anak muda untuk kemudian jatuh pada relasi-relasi yang toksik. Toksik itu yang racun, saudara, yang tidak membangun, yang tidak menumbuhkan, yang justru membuat relasi anak muda menjadi kacau, masa depan menjadi tidak jelas dan sebagainya. Ya, saudara-saudara, kiat-kiat yang saya bagikan ini mungkin tidak sebanyak seperti yang Anda temui di internet, tetapi kiat-kiat yang saya bagikan ini adalah sebuah antisipasi yang sesuai dengan tema kita malam hari ini, yaitu kekerasan dalam pacaran. Dan saudara-saudara, semoga 6 kiat ini akan menolong rekan-rekan kaum muda dan juga youth pastor untuk membekali anak-anak mudanya untuk memiliki nilai-nilai yang sehat di dalam mereka berpacaran. Oke, bisa langsung next. Nah, saudara-saudara, what is dating? Apa itu pacaran? Nah, seringkali anak-anak muda berpacaran tetapi tidak mengerti arti pacaran. Kalaupun mereka mengerti apa itu pacaran, saudara-saudara, mereka mengerti hanya sampai di permukaan saja. Jadi belum sampai di yang sebenarnya, inti kekristenan soal pacaran. Dan malam hari ini, saudara, mari kita perhatikan satu definisi yang saya coba rumuskan untuk kita bersama-sama melihat pacaran di dalam perspektif kekristenan. Saudara, pacaran itu bukan hanya proses mengenal, dan pacaran bukan hanya proses mencocokkan diri. Bukan itu. Tetapi pacaran lebih daripada itu. Pacaran itu adalah satu pencarian kudus, saudara, dari pasangan hidup. Dan proses mengenal, proses menanti, proses membentuk karakter dirimu, dan semuanya itu untuk apa? Demi satu masa depan rumah tangga yang sehat dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, perhatikan kalimat-kalimat yang saya garis bawahi. Kenapa saya bilang dating itu adalah sebuah pencarian yang kudus? Karena kalau kita lihat secara cepat, saudara, dating itu adalah satu bentuk kerjasama antara Tuhan yang menyediakan pasangan hidup, tapi juga manusia yang berupaya untuk mencari pasangan hidup. Jadi ini ada satu sinergis, satu gerakan bersama-sama, satu kerjasama. Tuhan memberikan kita pilihan pasangan hidup, tetapi kita harus berusaha mencari, menentukan dengan baik. Jadi saudara-saudara, ini dua kerjasama antara ilahi dan manusia, dan berarti ini sesuatu yang sangat kudus. Jadi kalau saudara-saudara cari pacar, cari pasangan hidup asal-asalan, saudara-saudara menyalahi prinsip kekristenan. Karena Allah menyediakan yang baik, tetapi saudara-saudara melakukannya dengan asal-asalan. Jadi pencarian yang kudus. Jadi dating itu satu pencarian yang sangat serius dari seorang pasangan hidup. Dan kalau saudara-saudara sudah menemukan pasangan hidup, saudara akan masuk dalam proses mengenal siapa dia. Dia anggap saya siapa. Seberapa saya kenal tentang dia. Lalu juga di sana saudara-saudara adalah proses menanti, menunggu.
Jadi pacaran tidak sama seperti orang sudah nikah. Ada hal-hal yang harus dinanti, jangan buru-buru, harus sabar dulu. Jadi ini satu proses penantian sampai kedua orang pasangan ini siap untuk masuk dalam pembentukan rumah tangga. Dan juga di dalam proses pacaran itu, saudara-saudara, banyak berantemnya, banyak konfliknya. Dan di sanalah, saudara-saudara, terbentuk karakternya. Dan semua proses ini untuk satu masa depan rumah tangga yang sehat dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, jadi inti daripada dating itu harus bisa melihat sampai ke rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan. Jadi bukan sekedar saya mau nikah, saya mau kawin, saya mau having sex, saya mau make in love. Bukan soal itu, saudara-saudara. Kekristenan tidak bicara pernikahan soal seks. Kekristenan bicara pernikahan soal memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, itu definisi dating. Nah, kita lihat selanjutnya, saudara-saudara ya. Next. Nah, saudara, banyak relasi yang buruk itu terjadi karena kita itu memusatkan pemilihan pasangan kepada hal-hal yang bukan inti atau prinsip atau esensi. Saudara, ada banyak anak-anak muda yang memilih pasangan berdasarkan materi. Ini cowok kaya atau tidak. Ini cewek dari keluarga kaya atau bukan. Ini cewek anak satu-satunya atau bukan. Ini cowok anak satu-satunya bukan. Karena kalau dapat anak satu-satunya, nanti warisannya turun ke anak yang satu-satunya itu, saudara ya. Itu relasi yang buruk, relasi yang toksik berasal dari sana, dari pemilihan berdasarkan materi. Yang kedua, saudara-saudara, memilih pasangan berdasarkan penampakan fisik, berdasarkan cantik, tampan, seksi, hot atau tidak, dan sebagainya, main TikTok atau tidak. Nah, itu saudara-saudara, Anda sangat salah kalau memilih relasi dari hal-hal seperti itu. Yang ketiga, saudara-saudara, relasi buruk terjadi karena memilih pasangan berdasarkan dia populer atau tidak, terkenal atau tidak. Nah, ini bahaya sekali. Nah, ada banyak juga anak-anak muda yang membangun relasi berpacaran karena motivasi coba-coba atau motivasi yang salah. Misalnya pacaran karena stres, dikatain kawan-kawan jomblo. Apalagi kalau dibilang singleness, single dan ngenes. Sudahlah, jangan lagi ngenes lagi ya, saudara-saudara ya. Tapi jangan karena itu kemudian kita mencari pasangan. Karena kemudian kita akan mendapat motivasi yang salah untuk kemudian jatuh dalam berpacaran yang salah. Juga banyak orang, saudara-saudara, yang berpacaran, tetapi ada satu moto yang sangat sesat, mengatakan bahwa cinta itu buta. Cinta itu buta. Akhirnya pacarnya ajak ML juga dia kasih, pacarnya tampar dia juga dia kasih saja, saudara-saudara, pasrah saja. Dia bilang itu karena pacar saya sayang sama saya. Wow, itu salah sekali, saudara-saudara. Karena pacaran itu, cinta itu tidak buta. Cinta itu tidak buta-buta amat, saudara-saudara. Jadi jangan buta-buta amat ya, saudara-saudara. Nah, next, ini saya tidak bahas terlalu panjang di sana. Namun saya mau bilang begini, dinamika relasi berpacaran itu indah tapi tak mudah. Nah, saudara-saudara, cinta itu indah, tapi untuk menjalaninya tidak mudah. Saudara, banyak kesulitan, banyak tantangan. Jangan hanya berpikir dating untuk senang-senang, atau jangan berpikir dengan dating, dengan pacaran kamu bahagia. So salah begitu, saudara. Jadi jangan pernah berpikir bahwa dengan pacaranlah kemudian saya menemukan kebahagiaan hidup saya. Kamu salah. Karena relasi itu justru banyak konflik, banyak hal yang dipertaruhkan, dikorbankan, dan sebagainya, saudara. Jadi relasi itu indah tapi tak mudah. Saya kutip tulisan saya di buku saya, Indah Tapi Tak Mudah itu, saya bilang gini, saudara. Cinta itu bagaikan dua sisi mata uang koin. Selalu ada sisi lain, ada senang, ada tidak senang. Cinta bagaikan bunga mawar. Cinta itu bunga mawar yang indah, tapi kalau dipegang, saudara-saudara, ada duri-durinya. Cinta bagaikan alkohol, yang kalau ada luka bisa mengobati, tapi alkohol kalau terlalu banyak dikonsumsi bisa memabukkan. Nah, saudara-saudara, itu maka ini yang kemudian saya pengen saudara lihat bahwa membangun relasi yang sehat itu butuh keseriusan, butuh pemikiran yang dewasa, butuh hal yang baik untuk benar-benar dipikirkan secara matang. Jadi jangan asal membangun relasi berpacaran. Nah, saudara-saudara, saya masuk ke kiat-kiat membangun relasi yang sehat.
Nah, yang pertama, menurut saya membangun relasi yang sehat adalah memastikan dirimu sehat terlebih dahulu. Jadi jangan kalau kamu merasa bahwa dirimu masih belum sehat, maka jangan membangun relasi dulu. Apa yang saya maksud dengan sehat, saudara-saudara? Sehat di sini adalah sehat mental atau kejiwaan. Kalau kamu merasa ada masalah dengan mental atau kejiwaan, pikirkan baik-baik untuk memulai sebuah hubungan. Karena jangan sampai kamu kemudian menjadi toksik bagi pasanganmu. Yang kedua, saudara-saudara, sehat di sini juga berbicara soal kesiapan berpacaran. Jadi dirimu sehat di dalam karaktermu. Jadi dewasa di dalam karakter. Jangan cari. Jadi menurut saya begini, relasi itu lebih baik dibangun kalau dikasih umur ya 20-an ke atas, karena di sanalah kamu mulai stabil, tidak labil lagi dan sebagainya. Jadi pacaranlah ketika kamu mulai merasakan bahwa kamu mulai dewasa secara karakter. Nah, saudara-saudara, juga kesiapan pacaran itu harus didukung dengan kehidupan yang meyakinkan dirimu bahwa kamu sudah independen. Maksudnya mandiri, begitu ya. Tidak terpengaruh lagi oleh hal-hal yang kemudian tidak bisa membuat hidupmu bertumbuh, berjalan dan sebagainya. Kamu harus menjadi orang-orang yang sudah happy dulu, yang sudah bahagia dulu. Jangan menggantungkan kebahagiaanmu kepada orang lain, kepada pacarmu. Karena kalau dia meninggalkan kamu, maka kamu akan kiamat. Jadi saudara-saudara, sangat penting sekali kita independen, khususnya di dalam kebahagiaan diri kita. Ya, saudara-saudara, yang kedua, menurut saya membangun relasi yang sehat itu memastikan calon pasanganmu juga orang yang sehat. Begitu, saudara-saudara. Karena membangun relasi yang sehat itu memerlukan keseimbangan. Jangan sampai relasi yang kita bangun tidak seimbang. Akhirnya justru timpang. Tidak bisa jalan dengan baik karena timpang, saudara-saudara. Dan sama juga yang saya maksudkan dengan sehat adalah mental atau kejiwaan. Lalu juga kedewasaan karakter. Kesiapan berpacaran. Sudah siap pacaran atau belum? Sudah mengerti pacaran atau belum? Jangan jadikan pacaran sebagai ajang coba-coba. Karena kebanyakan justru jadinya rusak. Karena tidak pernah mengerti soal pacaran, lalu coba-coba pacaran, akhirnya jadi yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Saudara-saudara, kira-kira 1 dan 2 itu sama, tetapi harus seimbang. Pastikan diri kita sehat, dan juga pastikan orang yang kita dekati itu juga sehat. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, membangun relasi yang sehat, menurut saya, mengenal dengan baik siapa yang kita pacari. Kata kuncinya adalah mengenal dengan baik. Karena setiap orang yang kita temui atau kita ajak bangun relasi, itu adalah orang-orang yang terdiri dari seperangkat worldview, seperangkat wawasan dunia, yang mempengaruhi pikirannya dan kemudian mempengaruhi tindakannya memperlakukan orang lain. Nah, saudara-saudara, worldview atau wawasan dunia itu didapati dari 4 hal ini. Yang pertama, latar belakang keluarga. Maka saudara-saudara, kalau kamu pacaran, mulailah mengenal keluarganya juga. Tahu dia berasal dari mana, tahu dia seperti apa di dalam rumah, bagaimana relasi dia dengan orang tua, bagaimana relasi dia dengan papanya, bagaimana relasi dia dengan mamanya. Pelajari dengan baik, karena didikan yang terjadi kepada seseorang di dalam keluarga, itu mempengaruhi dirinya untuk kemudian memperlakukan rumah tangga yang akan dia bangun di kemudian hari, saudara. Saya ulangi sekali lagi, saudara ya. Jadi pendidikan yang seseorang dapati di dalam keluarganya, 90% akan menjadi praktek yang sama ketika dia membangun keluarga. Jadi saudara-saudara, mengenal latar belakang keluarga itu sangat penting. Sangat penting. Mengenal dengan baik dirinya. Yang kedua, saudara-saudara, pelajari lingkungan dia. Pelajari dia teman mainnya. Pelajari dia kebiasaannya, kelompoknya, CS-CS-nya, sahabat-sahabatnya. Karena banyak anak-anak muda
yang kemudian berpacaran dengan anak-anak muda lainnya, tapi tidak tahu bahwa dia ada dalam lingkungan yang toksik. Dan orang-orang yang berada di lingkungan yang toksik akan juga menulari kita, saudara-saudara. Jadi penting sekali kenali pasangan atau siapapun yang kamu incar, kenali di mana lingkungan dia dibentuk. Jadi itu sangat penting. Yang kedua, saudara-saudara, kita ada di Asia yang unsur budayanya sungguh mengikat diri kita. Maka setiap orang juga lahir dari worldview, wawasan dunia yang berasal dari budaya-budayanya. Jadi saudara-saudara, pelajari sukunya, kira-kira begitu ya. Cowok atau cewek yang saya pacari ini dari budaya apa, dari suku apa. Karena itu sangat penting sekali saudara-saudara ya. Karena setiap suku ada nilai, ada prinsip, ada gaya hidupnya sendiri-sendiri. Dan itu sangat mempengaruhi dia bagaimana memperlakukan orang lain atau orang yang menjadi pasangannya. Yang keempat, saudara-saudara, worldview itu juga berasal dari ideologi gender. Ideologi gender, saudara-saudara, apa yang dimaksudkan ideologi gender? Ideologi gender ini adalah satu pandangan dia tentang budaya patriarki kayak begitu, saudara-saudara, di mana dia merasa bahwa lelaki itu lahir sebagai seorang pemimpin, lalu dia harus memimpin, dia harus mendominasi pacarnya, pasangannya, dan itu sangat dipengaruhi oleh ideologi gender, saudara-saudara. Jadi pahami pasanganmu dengan baik, bahkan ideologi dia memandang dunia dan memandang relasi-relasi. Karena kebanyakan orang-orang yang jatuh dalam kekerasan dalam pacaran atau dating violence, saudara, adalah orang-orang dengan ideologi gender yang salah. Akhirnya dia memperlakukan pasangannya juga dengan salah. Jadi saudara-saudara, sangat penting sekali untuk mengenal siapa yang kamu pacari. Ada satu kutipan yang mengatakan begini, saudara, penyesalan satu hari itu masak nasi jadi bubur. Penyesalan 1 bulan itu salah potong rambut. Penyesalan 1 tahun itu tidak naik kelas. Tetapi penyesalan seumur hidup, saudara, penyesalan seumur hidup adalah salah pilih pasangan. Jadi pastikan benar-benar kamu mengenal siapa yang kamu jadikan sebagai calon pasangan hidup. Boleh next? Next lagi mungkin, saya nggak akan bahas soal ini. Nah, yang keempat, saudara-saudara, yang 1, 2, 3, yang keempat, saudara-saudara, adalah bukan beda iman. Bukan beda iman, saudara-saudara. Ini sangat penting sekali, karena beda iman berarti beda nilai dan praktek hidup saat ini. Beda iman berarti beda nilai dan beda praktek hidup. Misalnya, pandangan soal pernikahan. Ada agama yang memandang pernikahan itu poligami. Bahkan kita beberapa hari ini melihat kasus seorang pria yang menikahi 2 orang wanita, saudara. Nah, apakah saudara mau diduakan? Kamu mau diduakan? Tidak mungkin, kan? Jadi ada juga agama yang hanya mengklaim monogami di dalam pernikahan. Nah, ini sangat berbeda sekali. Ini bukan 2 hal yang bisa disatukan dengan hanya bicara, saudara-saudara. Karena nilai itu masuk di dalam pikiran seseorang dan mempengaruhi dia di dalam mempraktikannya dalam hidup. Nah, saudara-saudara, beda iman itu juga berarti beda arah hidup. Beda arah hidup. Tidak mungkin kita bisa membangun rumah tangga, tetapi suami istri berbeda perahu. Tidak mungkin. Satu ke arah mana, satu ke arah mana. Dan jangan bilang semua agama sama. Karena kalau semua agama sama, kenapa tidak dijadikan satu? Karena memang semua agama itu berbeda. Maka itu beda-beda, saudara. Dan beda arah hidup, beda nilai, beda iman, dan sebagainya. Dan juga saudara-saudara, beda iman itu menimbulkan banyak konflik dan kebingungan identitas bagi anakmu nanti. Saudara, dengan orang yang seagama saja, seiman saja kita masih konflik, apalagi dengan orang yang beda. Jadi saudara-saudara, jangan kemudian mengatasnamakan cinta lalu menutup hal-hal seperti agama. Tidak semua bisa disatukan oleh cinta, khususnya iman. Tidak semua bisa disatukan oleh cinta, khususnya iman.
Saudara, yang kelima adalah siap menyelaraskan mimpi dan tujuan hidup bersama. Nah, saudara, pastikan pacarmu atau calon pacarmu atau yang kamu incar, kamu target, itu adalah orang yang siap menyelaraskan mimpi dan tujuan hidup bersama. Karena pasangan yang baik adalah pasangan yang mau saling mendengar, memahami, dan menyatukan mimpi dan arah tujuan hidup, saudara-saudara. Kamu punya tujuan hidup sendiri, pacarmu atau calon pacarmu juga punya tujuan hidup sendiri. Nah, kedua-duanya pengen mengejar itu. Tetapi relasi yang sehat akan membicarakannya bersama-sama dan menyelaraskan mimpi dan tujuan hidup bersama. Jangan sampai kemudian yang satu menjadi kontrol atau dominasi mengendalikan hidup. Jadi, saudara-saudara, sekali lagi, saya menghimbau kita untuk mencari pasangan yang siap untuk hal ini. Yang selanjutnya, saudara-saudara, pacaran seharusnya tidak bersifat mengontrol, mendominasi. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya, Kak. Ya, pacaran, saudara-saudara. Pacaran seharusnya tidak bersifat mengontrol, mendominasi, atau bahkan membatasi diri pasangan dengan tekanan atau ancaman. Saudara, pasangan itu harus berjalan seimbang, harus saling menghargai. Tidak yang satu mengontrol yang satu, tidak yang satu mendominasi yang satu, tidak yang satu membatasi diri pasangannya dengan tekanan atau ancaman. Saudara, itu sungguh salah dan itulah relasi yang toksik ketika pasanganmu mulai mendominasi dirimu, seolah-olah kamu berada di tangannya dan dia siap keep kamu luar biasa dan kamu tidak boleh apa-apa. Saudara, itu relasi yang toksik. Relasi yang baik siap menyelaraskan mimpi dan arah tujuan. Yang 6, saudara, pacaran dalam kekudusan dan saling menghormati. Saudara, carilah pasangan yang menghargai hak, pemikiran, dan bahkan tubuh pasangannya, sehingga tidak semena-mena memperlakukan pasangannya. Saudara, cari pasangan yang menghormati kamu. Cari pasangan yang menghargai pemikiranmu. Yang nggak mau hanya didengar saja, tetapi mau mendengar juga. Yang juga melindungi tubuhmu, bukan menghancurkan. Jadi kalau saudara-saudara bilang, making love itu cinta, menurut saya itu nafsu. Making love di dalam seks pranikah, saudara-saudara, adalah lebih kepada nafsu. Karena kalau dia sayang sama kamu, dia akan tunggu kamu, dia akan tunggu sampai nanti ada nyanyian ten 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 di gereja, lalu barulah dia tahu mereka boleh berhubungan intim. Nah, saudara-saudara, dating violence atau kekerasan dalam pacaran itu bukan hanya kekerasan fisik, ingat ini saudara-saudara, tapi juga kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi bahkan. Apa itu kekerasan fisik? Ketika dia mulai berani tendang kamu, dia berani mulai tampar kamu, mulai cubit kamu, dia tidak menghargai tubuhmu. Kekerasan psikologis adalah dia menghina kamu di depan umum, dia merendahkan kamu dengan kata-katanya, atau dengan pemikiran dia menyudutkan kamu, itu toksik. Kekerasan seksual adalah dia memaksa kamu untuk memberikan kepuasan secara seks. Dan kekerasan ekonomi, kalau dia menguras uangmu, dia minta duit terus, dia membuat kamu kesulitan dalam keuangan, kekerasan ekonomi, saudara-saudara. Bahkan ada kekerasan spiritual, yaitu ketika dia memaksa kamu untuk mengimani apa yang dia imani. Itu saudara-saudara. Next. Nah, saudara-saudara, menurut saya di dalam berpacaran, yang pacaran yang kudus dan saling menghormati, itu tetapkan batasan-batasan pada relasi pacaran. Saudara, ini penting sekali ya, di dalam berpacaran. Memberikan batas. 1 Korintus 13 ayat 5 berkata, kasih itu memegahkan diri, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Next.
Saudara-saudara, ini slide saya yang terakhir, saya mengutip Stephen Tong. Dia berkata begini, mengapa perempuan dari tulang rusuk laki-laki? Kenapa? Karena pertama, jika perempuan dan laki-laki sama berebut mau menjadi kepala, akhirnya anak-anak menonton, terus siapa jadi juara di rumah. Yang kedua, saudara-saudara, tulang rusuk adalah tempat jantung dan hati untuk dicintai oleh suami. Karena memang dulu engkau di jantung hatiku. Yang ketiga, saudara-saudara, tulang rusuk adalah untuk melindungi, membimbing, dan menjaga dia. Salah satu gambaran indah di dalam dunia adalah ketika seorang pria melindungi dan membimbing seorang wanita. Jadi bukan memukul, saudara. Itu toksik dan putuskan saja orang-orang seperti itu. Kira-kira seperti itu yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih.